kan berarti kita harus siap Ya disambar burung makanya ya. jangan sembah Yesus. Kau sudah tahu dalilnya. Kau sekutukan Yesus itu dengan Tuhan. Kan Yesus itu anak orang. Yesus orang yang bertuhan. Iya, tapi kan saya perlu samina watona, jadi jangan senggol-senggol dong Tuhan saya. Ya, tapi kau dengar tapi kau pelintir. Nah, di mana? Ya tadi yang kau pelintir itu apa? Lanjut Kan aja dulu, lanjut dulu. Kalau kita Lanjut dulu, ketahuan ya mempersekutukan, kita harus siap disambar burung. Kan cuma itu yang aku bilang. Ya, itu hukuman lah ya. Terus Ringan kok. tadi lanjut lagi. Nah, jadi pertanyaan saya, Bang Juma, siapakah yang berkata di dalam ayat ini? Aku menciptakan sesuatu bagimu dari tanah, berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya. Ada di situ kata aku. Woi, di situ ada lalu kata siapa aku. yang meniupnya? Ada kata aku. Siapa yang meniupnya? Babi. Babi. Lalu siapa yang meniupnya? Woi. Ada nggak kata Lalu siapa yang meniupnya? Jawab. Siapa yang meniupnya di situ? Anjing, jawab. babi, setan. Jangan maki-maki. Kau turun kau biadab. Anjing biadab. Anak setan. Nggak boleh maki dong. Siapa yang Kau meniup? biadab. Turun biadab, setan. Turun kau anjing. Mending kita perang aja. Anjing bangsat. Biadab kalian itu sudah memakai terjemahan Al-Quran. Kau rubah-rubah pula. Biadab, setan, anjing, anak lonte, anak setan. Memang kalian anjing, kalian pemakan anjing. Anjing. Iya. Kau jadi orang itu karena sperma anjing. Anjing anak setan. Bapakmu makan anjing, makanannya jadi sperma, jadi kau. Ngana anjing. Kurang ajar kalian memang. Al-Quran kau pelintir-pelintir begitu. Biadab, setan, anak lonte, biadab, keturunan budak, penjajah, setan alas. Kau berlembut-lembut di sini. Kau pikir ini gereja setan? Terjemahan Al-Quran kau pelintir kayak begitu, biadab. Mana ada kata aku di situ anjing? Kan kau baca terjemahan kau pelintir. Kau mau kasih seperti Paulus? Kau baca tipu-tipu. Kau setan anak. Dasar anak lonte kalian itu, anak lonte, anak babi. Aja yang baca gimana? Anak kau itu babi jadi orang. Sperma babi jadi orang kalian itu. Asal kau tahu. Monitu. Memang mamamu, bapakmu makan babi, spermanya jadi kalian. Makanya setiap sesuatu kebenaran kalian pelintir. Itu anjing lu. Lah kau yang anjing. Kau menjadi manusia itu jadi sperma babi kau. Kau kagak anjing. Kurang ajar. Diskusi jangan kau pelintir. Kau dihargai di sini naik di Komal umat Islam. Yang dibawa juga anjing juga. Sabar anjing. Blokir semua bilang sabar. Sabar. Anak lonte semua itu yang bilang sabar. Anak biadab. Al-Quran dipelintir, kurang ajar. Sabar. Kau aja yang sabar. Al-Quran dipelintir. Untung jaringanku bagus. Kau kalau hidup di tengah-tengah saya begitu, saya penggal leher kau. Melintir ayat suci Quran lagi. Terjemahan dipelintir-pelintir. Aku meniupkan, aku menciptakan burung, tailaso. Kurang ajar. Kau jangan permainkan Islam. Jangan kau senang perutmu kalau kau membahas tentang Islam. Kau bajingan juga kau. Terjemahan Al-Quran kau pelintir. Kau menipu orang. Orang setengah mati siang malam memurnikan akidah. Malah kau permainkan ayat suci Quran. Apa tadi? Ya begitu kalau sperma anjing jadi manusia gitu. Ya aku pengen lihat itu kebenarannya. Coba kau baca ayatnya. Baca ayatnya. Apakah di situ Isa mengaku menghidupkan orang mati? Aku menghidupkan, iya, aku meniupkan. Ayat berapa itu? Tanya teman kau itu. Ya dia kan sudah di-kick. Orang gila dia. Naik kok Troy. Naik dulu Troy.
Oh, tuh solid. Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda atau mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Nah, kan ada aku itu. Kemudian aku Aku di situ atau siapa? kan Nanti ada dia ujung, aku. iya dia mengatakan apa? Yesus kan, Nabi Isa kan katanya. Baca dari awal, makanya baca dari Ya, awal. saya Iya, baca dia ya, saya pelintir. dapat dari Iya. awal ya. Pelintir. Bacakan Si ya. binatang itu, binatang. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, ya, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda Nah, dari mukjizat. Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dan tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya. Benar kan? Maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah, dan aku menyembuhkan orang Dengan yang seizin siapa buta. itu? Dengan Siapa seizin itu? siapa itu? Aku itu siapa? Iya, dengan seizin apa siapa itu? Iya, di situ aku siapa di situ? Iya, Nabi Isa, kenapa? Iya, itu yang pertanyaan. Yang berkata ini siapa? Iya, yang ditanyakan Torai aku ini siapa yang di Iya, sama yang berkata itu siapa? Itu pertanyaannya. Dia Yang berkata tadi, itu siapa? dia menghilangkan dengan izin Allah. Itu Iya, dia bertanya siapa yang ngomong di ayat ini. dia menggiring bahwa Nabi Isa inilah Tuhan yang menghidupkan. Jadi Itu loh, dia tadi maksudnya. dia bertanya siapa yang ngomong di ayat tersebut. Tadi sempat saya dengarkan pas putus-putus jaringan saya. Dia Ya, mengatakan, oke. Saya jangan, lanjutkan pertanyaannya jangan dia. menyekutukan Allah, jangan menyekutukan Tuhan katanya. Maka Tuhan yang benar itu adalah siapa? Isa. Ya, pertanyaannya, saya lanjutkan pertanyaannya dia. Siapa yang ngomong di situ? Yang ngomong di sana Allah menyampaikan dia menyampaikan, Allah menyampaikan itu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian menyampaikan kepada kami. Allah mengutus Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa kemudian berkata kepada kaumnya, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda dari Tuhanmu, dihilangkan dari Tuhanmu. Sesungguhnya aku membuat bagimu dari tanah yang berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya sehingga menjadi seekor burung, dengan izin Allah dihapusnya. Menyembuhkan orang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit buras atau penyakit belang, serta menghidupkan orang-orang mati, dengan izin Allah dihilangkan. Itu jadi menggiring opini bahwa Nabi Isa menghidupkan, Nabi Isa menciptakan, Nabi Isa dan seterusnya. Dia hilangkan dari Tuhanmu, dengan izin Allah dihilangkan. Habis itu dia bertanya, kalau kita menduakan katanya, maka kita seakan-akan disambar burung. Dia menggiring supaya orang itu menyembahnya kepada Isa. Isa nanti dikatakan itu Yesus. Dari awal dia sudah melakukan penipuan di sini. Si biadab, anak Isa lonte sama tadi. Yesus beda. Memang lonte lah. Di agamamu gak ada ajaran nikah. Ya, Isa sama Yesus itu beda atau sama? Beda. Habis beda. Ya udah kalau gitu ngapain kalian Beda. ribut kalau saya kan? Yesus itu orang Yunani. Iya, Isa artinya- orang Yahudi. Iya, artinya kalau Tuhan kami kau itu menyembah orang Yesus, Yunani. kamu kok repot? Kalau kami menyembah Yesus, kamu kok repot? Kami kan nggak menyembah Isa, kita kan menyembah Yesus. Kamu kok repot? Kalau kami menyembah Yesus, kalian repot tuh kenapa?
Kan kami nggak menyembah Isa. Monitor Gurunda. Kami menyembah Jaringan. Yesus Kristus, bukan menyembah Isa. Cek. Terjemah. Cek. Cek. Aduh. Masuk komal Zuma. Sinyal. Naik pohon sana, Suma. Membedakan antara Isa dan Yesus, maka engkau nggak berhak untuk mengkritik Yesus Christ karena beda Cek. dengan Monitor. nabi yang Terjemah kau monitor. yakini, gitu. Sebentar Bob. Sebentar Bob. Cek. Waduh. Jaringan saya, Bang. Ya, Oh, kamu tunggu, beli tunggu. pulsa sana. Bapakmu bisa aku beli, tai setan. Wih, mulut orang beriman, Rek. Saya bicara dengan binatang kan? Oh, wih, hebat sekali kau bisa bicara dengan binatang. Nabi kamu Oh. kalah berarti. Oh, jangan Nabi dibilang. kamu kalah. Nabi kamu Jangan kalah sama dibilang. kamu. Nabi kamu gak bisa bicara dengan binatang. Kamu bisa bicara Karena dengan pada binatang. zaman nabiku nggak ada binatang kayak kau. Lah iya, kamu bisa bicara dengan binatang. Berarti Nabi Iya. Zaman nabiku tidak ada binatang. Saya baru bertemu umatnya aja bisa bicara dengan binatang kayak kau. kamu ya hebat. Kamu bisa bicara dengan binatang. Kamu bisa Kalah ngerti Tuhanmu. bahasa binatang hebat. Nabi kamu kalah. Kalah Tuhanmu kan? Kalah Iya, Tuhanmu. iya, kalah. Wah, kalah Tuhanmu. Kalah. Nabi kamu kalah. Kalah Tuhanmu. Kamu kalah. Kalau Kamu nabiku mengalahkan kalah nabi masih kamu. mending. Hebat Kalah Tuhanmu, kamu. wah itu yang parah Iya, tuh. hebat kamu. Tuhanmu kalah. Iya, kamu hebat. Nabi kamu lo kalah. Allahu Kamu bisa bicara dengan Akbar. binatang. Nabi kamu nggak Udah, bisa bicara dengan udah. binatang. Udah, kalau kamu diskusi Hebat. dengan baik anjing. Kau Hebat. diskusi dengan baik. Hebat sekali kamu. Kau turun. Suma, anak- Suma. anak Suma, lonte, turun. Suma. Hebat sekali kau. Mampus. Kau datang pelintir ayat suci Quran. Selamat pagi Bang Zuma. Pagi saudara Tuhannya Kristen. Apa kabar? Lama nggak ngobrol kita. Baik bang, baik. Cuman orang-orang Kristen pemakan babi anak lonte yang bikin jengkel saya. Sabar. Bang Zuma harus sabar. Kalau Saya udah menghadapi sabar mereka. bang, tapi menghadapi binatang Iya. memang begitu. Iya. Bawa ayat suci Quran, dia pelintir, kan biadab. Iya, kalau menurut hemat saya seharusnya memang begitu. Kalau memang tidak memahami ya jangan buka mulut lah. Kalau kamu nggak memahami Al-Quran ya jangan bahas Al-Quran. Makanya saya nggak pernah bahas Al-Quran karena saya tidak memahaminya. Saya sadar diri. Gitu loh Bang Zuma. Si Troy tadi tanya gitu, aku ini siapa di dalam ayat ini? Dia kan tanya, Iya. yang wajib menjawab ya yang memahami Al-Quran kan, yaitu Zuma. Iya. Tapi di Zuma ini malah marah-marah gitu. Dia simpulkan tadi. Kita udah sampai pada kesimpulan kan? Siapa yang ada di situ? Kan kesebut Nabi Isa. Iya kan? Nah, apa yang dikatakan? Dia simpulkan bahwa Tuhan yang menciptakan itu Nabi Isa. Jangan kau sekutukan Nabi Isa. Nabi Isa satu-satunya Tuhan, kata dia. Anggapan Apa orang Isa gila dan itu? Yesus itu sama. Makanya aku tanya, apakah Isa dan Yesus itu Beda, beda? Kalau beda beda. berarti Isa itu bukan Yesus gitu loh. Yuma. Beda. Tapi dia mengarahkan untuk menyembah satu-satunya Tuhan, katanya. Jangan kau sekutukan Nabi Isa. Kalau kau sekutukan Nabi Isa, nanti kau disambar burung. Silakan, Karyana. Selamat siang, Karyana. Ya, dia menggiring opini, kita sepakat kalau Nabi Isa itu satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain. Aku di lapangan ini makanannya. Nih Bang Juma, nggak makan babi, vegetarian. Mantap. Oh, masih di tempat Riana. olahraga. Pokok ini. Ya lanjut Iya, dulu iya. ya. Aku mau ke rumah. Oke. Rame, Karyana. Aku mau ke rumah bro.
Ya silakan, pulang dulu. Rame, di mute. Siap. Ayo bahas tema. Silakan Guruda. Tuhan mati nebus dosa. Iya, silakan OT-nya dinaikkan dulu, Bang. Jaringan saya kok tiba-tiba error gitu. Sabar ya. Di gunung Guruda. Masih. Oh. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran. Iya. Jadi pola ini yang harus dicari dan diselesaikan oleh saudara kami Kristen. Yang pertama adalah bagaimana Kristen itu bisa selamat dengan menggunakan kaidah-kaidah yang ada di Bible. Jangan memelintir jadi terjemahan Al-Quran untuk menipu dan menyesatkan manusia. Saya tidak suka. Saya orangnya paling hormat kepada kalian. Tapi kalau kalian mencoba untuk melakukan penipuan dengan memelintir terjemahan Al-Quran, kau jadi musuh besar saya. Segala upaya dari mulut saya akan terlontar keluar, tidak peduli saya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara mengenai tema yang ada, saya belum pernah menemukan di dalam agama Yahudi penebusan itu dengan menggunakan darah manusia, apalagi darah Tuhan. Ini yang perlu disadari oleh saudara Kristen. Polanya di mana? Yesus itu firman. Sederhananya, Yesus itu firman. Di mana firman itu adalah Bapa. Bapa itu sendiri, Theos itu sendiri. Si Bapa turun ke bumi menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Jadi yang manusia melata di bumi yang puasa 40 hari 40 malam ini, itu adalah si Bapa yang turun bersandiwara menjadi manusia. Lalu mati, nebus dosa. Berarti di Kristen polanya adalah Tuhannya mati, nebus dosa. Tuhannya mati, nebus dosa. Nah, pola di dalam agama Yahudi sebagai sumber satu-satunya perjanjian lama itu di mana? Di dalam kitabnya Yahudi ada pengajaran bahwa Tuhannya mereka turun mati dibunuh manusia untuk nebus dosa manusia. Sedangkan yang ada di dalam ajaran Yahudi, binatang yang menjadi korban penebus dosa. Dari mana polanya Kristen? Kok Tuhannya yang turun untuk mati, nebus dosa? Ini ajaran dari mana diterima Kristen ini yang begini ini? Ya mungkin seperti itu. Kristen yang hebat, silakan naik. Silakan. Sederhananya aja cuma ketika Yesus Kristus ini datang, maka dia ini menjadi sebuah ajaran yang baru gitu loh. Benar nggak? Mengganti atau menggenapi dari ajaran yang lama. Maka yang dipakai adalah sebuah ajaran yang baru ini. Itulah fungsi diturunkan utusan. Kan begitu. Benar nggak? Oke, aku bacakan di Wahyu ya. Pahami itu dulu. Jadi yang saya katakan tadi, Kristen ini mendapatkan ilmu dari mana? Kok bisa-bisanya Tuhan yang mati untuk nebus dosa orang-orang Kristen? Apa kalian itu tidak jengkel sama para pembunuh? Kalian itu sayang kepada mereka para pesina, sayang mereka dengan pemburit. Kalian sayang dengan orang-orang yang memperkosa ibu kandungnya. Kalian sayang dengan anak-anak yang kemudian membunuh orang tuanya. Sampai Tuhan harus turun untuk melegalkan, menghapuskan dosa-dosa biadab mereka itu. Ini ajaran dari mana?
Mereka yang membunuh ibu kandung, mereka yang memperkosa anak kandung, mereka yang memperkosa saudara kandung, mereka yang membunuh ibunya, anaknya, harus diampuni masuk surga. Celakanya Tuhannya sendiri yang harus turun bunuh diri, mati untuk mereka para pelaku dosa ini. Di mana nurani kalian coba? Naluri kemanusiaan kalian itu di mana? Ada seorang ayah memperkosa ibunya, dosanya diampuni dengan cara Tuhannya datang bunuh diri. Gimana itu polanya? Coba, ketika ada orang membunuh anak kandungnya, sebelum dibunuh anak kandungnya dia memperkosa dulu sampai anaknya mati. Lalu demi untuk menyelamatkan pemerkosa ini, Tuhan kau turun mati di atas salib tuh. Untuk apa kau mati, wahai Yesus? Aku ingin mengampuni dosa orang tadi yang memperkosa anaknya sampai meninggal. Tuhan biadab. Hanya dengan mengatakan aku percaya Yesus, dosa memperkosa anak kandung sampai mati itu diampuni gitu. Hah, hebat kali agama kau ini. Ajaran apa itu? Ajaran pemalas. Itu namanya Apa? Kasih. pemurahan Tuhan. Matamu. Ya udah, kau perkosa aja semua orang. Aduh. Perkosa semua orang. Habis itu kau percaya Yesus Tuhan. Hapus Dia itu dosamu. datang untuk para pendosa, bukan para orang saleh. Ya, itu dia maksudku. Orang yang memperkosa ibu kandungnya. Orang yang memperkosa ibu kandungnya. Memperkosa ibu kandung, lalu mati ibu kandungnya. Bapaknya marah, digorok juga bapaknya. Lalu pamannya marah, digorok juga pamannya. Saudara-saudara yang lain marah, digorok semua satu-satu. Dapatlah lagi perempuan saudara kandungnya, diperkosa juga tuh. Nah, lalu percaya Yesus, dosanya ditebus gitu. Dengan Tuhan mati di atas salib. Aku mati gara-gara dosa lo gitu maksudnya. Kenapa kau turun ke bumi Tuhan? Aku maha pengasih. Terus aku turun ke sini. Kenapa? Aku kasihan sama hambaku yang habis memperkosa ibunya. Untuk apa? Aku mau nebus dia dengan cara apa? Bunuhlah aku. Bunuh aku cepat. Kenapa bisa kau harus dibunuh? Aku ingin menebus dosanya hambaku yang si fulan itu yang memperkosa ibu kandungnya, supaya cepat-cepat dia diampuni. Agama apa ini? Sehingga melegalkan semua penganutnya untuk melakukan maksiat apapun. Menggampangkan, sombong. Wah, kami ada penebus, bos. Yang lain dipandang rendah karena mereka punya penebus. Pengecut. Dia yang melakukan, Tuhan pula yang harus nebus. Harusnya kalau merasa berdosa datang kepada Tuhan, memohon, sujud, menghibah kepadanya. Jangan Tuhan yang datang ke bumi menghancurkan dirinya sendiri, mati di atas tiang salib. Ajaran dari mana ini? Siapa yang mengajarkan seperti itu? Coba. Aku tanyalah dulu kau, Bob. Orang-orang yang memperkosa ibu kandungnya, anak kandungnya, karena ibunya teriak digoroknya ibunya. Percaya Yesus, dosanya itu dihapus. Dosa memperkaus ibu kandung, membunuh ibu kandungnya itu dihapus. Syaratnya harus pertobatan di akhir ya. Kalau dia kok jadi ikut-ikutan Islam? Ini antara orang yang sudah mengenal atau belum nih? Kenapa bertobat kayak Islam? Kalau orang yang belum mengenal nih, belum beriman nih, melakukan yang saya itu, tanya, ya, di akhirnya harus bertobat untuk kok jadi ikut Islam? Terus untuk apa? Untuk apa Tuhan mau datang bunuh diri? Seperti Bu Karyana nih. Terus untuk apa dia datang bunuh diri? Kalau ternyata dosanya ditebus setelah dia bertobat, koclok. Kenapa harus pagan dulu? Seperti Bu Karyana ini sudah percaya menjadi ya, pagan dulu, habis itu menjadi muslim bertobat. Apa itu? Aduh, bisa berdebat orang ini. Enggak, aku tanya, apa fungsinya Yesus mati di atas tiang salib bagi orang yang tadi memperkosa ibunya? Apa fungsinya? Harus bertobat lagi? Matamu. Kalau dia sudah percaya nih melakukan. Mana yang betul? Enggak, pertanyaannya kamu ini orang yang sudah percaya atau belum? Loh,
Dia percaya Yesus turun nebus dosanya, mati di atas tiang salib. Dosanya Maksudnya ditebus. ini para pengikut Yesus ya yang melakukan kejahatan. Dan di dalam Paulus, Dia surat memperkaos, Paulus menyatakan, memperkaos ibunya sampai dia bunuh ibunya. Lalu percaya Yesus turun mati untuk dosanya. Jadi Yesus turun mati di atas salib untuk menebus dosa pemerkaos tadi. Begitu kan? Oke, aku jawab ya melalui suratnya Paulus yang begini. Jikalau orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus lalu dia jatuh dalam kejahatan, maka dia itu lupa atas penyaliban. Nah, begitu. Ketika orang yang percaya dia Yesus ingat, Kristus, tetapi dalam keadaan melakukan kejahatan, berarti dia lupa akan tentang penebusan ketika dosa dia itu. ingat, Gitu. ketika dia ingat bahwa Yesus pernah mati untuk Kalau dosanya, dia dosanya ingat, Yuma, seseorang yang mengingat Yesus Kristus dan tidak terantuk batu, itu tubuhnya adalah tubuh Yesus. Bagaimana mungkin dia menggunakan kehendak tubuh Yesus Kristus ini untuk kejahatan? Agak tuh, Magaro. Orang yang memperkaos ibu kandung, anak kandung, dibunuh ibunya, dibunuh anaknya. Dosanya ditebus di atas salib. Untuk itulah Yesus datang aku gitu. Jawab yang pakai ayat yang begini. Untuk itu Ketika Yesus datang gitu. Kenapa kau datang Tuhan? Aku kasihan sama yang memperkaos anaknya sama ibunya, makanya aku datang untuk mati demi mereka, demi dia. Begitu dalam agamamu. Tuhanmu datang bunuh dirinya melalui tangan manusia supaya dosa orang yang memperkaos ibu yang tadi itu dihapus, gitu maksudnya. Tuhanmu nggak bisa mengatakan pelaku pezina di dalam surat Paulus ini dicontohkan menzinai mertuanya ya. Ini tubuhnya dikasihkan ke iblis sementara ruhnya masih dirangkul Allah gitu. Ya, maksud saya fungsi darah Yesus di situ bagi yang memperkaos ibunya apa? Iya, ruhnya masih dirangkul gitu. Dia percaya sebagai Yesus. pelaku pezina ya. Dia percaya Yesus. Tubuhnya diserahkan ke iblis. Dia percaya Yesus lalu memperkaos. Iya, ya ini contohnya. Pelaku pezina. Lalu memperkaos ibu kandung lagi sampai dibunuh. Fungsi darah Yesus untuk dia apa? Tidak ada pertobatan yang ujuk-ujuk, Bang Juma. Nggak ada yang ujuk-ujuk. Masih ada pertobatan? Dibarengi dengan perbuatan. Jadi masih ada pertobatan? Oh, gini. Itu jadi fungsi darah Yesus apa? Ya, dosa yang berat, dosa yang kecil, nggak sama cara pertobatannya bagaimana. Kalau pembunuh kelas kakap, ya kos harga sebuah dosa berbeda, Bang Zuma. Jadi darah Yesus nggak berfungsi bagi dia? Ya nggak berfungsi kalau dia nggak bertobat. Tapi dibarengi dengan mana mungkin pembunuh bisa bertobat? Kok bertobat? Nggak mungkin. Jadi fungsi kematian Yesus apa? Sulit pembunuh bisa bertobat. Iya. Gimana ini? Kata jadi dosa Kriana, gimana sih? Ujung-ujungnya kok jadi ke Islam? Tidak ada dosa yang gratis. Lah, itu nggak ada dosa yang gratis. Jadi fungsi kematian Yesus di salib itu buat apa? Dia akan menderita selama di bumi, termasuk juga ya. Nabi-nabi zaman dahulu. Nah, termasuk juga dosa-dosa yang ditanggung oleh rasul-rasul mereka mati syahid, mati martir. Itu akibat dosa mereka yang selama itu. Ibu Karyana, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus yang adil. Dan Kristus adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Betul. Berarti dosa orang yang memperkaos ibu kandungnya tadi itu dihapus dengan darah Yesus. Tidak ada penghapusan, Bang Juma. Ada kronologis, ada mekanisme. Diampuni iya, dihapus tidak. Diampuni kok dihapus tidak? Gimana ceritanya nih? Ada kronologi. Wow, diampuni dihapus tidak? Gimana?
Iya. Aku mengampuni utang-utangmu, Bang Juma tapi aku tidak memaki-maki hapus. aku. Contoh Bang Juma bergantian dong. Bang Juma memaki-maki aku, udah aku ampuni. Apakah dosa aku itu sudah langsung dihapus? Tidak. Itu dicatat Tuhan di surga. Bang Juma Tidak, punya dosa Ibu. memaki-maki aku dicatat. Ibu, Emangnya catatan Tuhan kayak catatan manusia? Tidak ada sekarang yang keliru. permasalahannya darah Yesus loh, darah Yesus. Fungsi darah Yesus dengan tragedi itu apa? Saya maki. Oke. Harus dari awal Bang Juma. Bagaimana dulu awalnya? Gak bisa ujuk-ujuk dijambak di tengah. Gak bisa. Lah, bagaimana? Bagaimana Maksudnya, dulu? Yesus ini datang ke bumi mati untuk apa rupanya? Asal mula dosa tahu nggak? Walah. Kenapa kenapa lari ke sana ya? Iya, asal mula dosa apa? Itu dulu. Orang Kristen ini kan sudah bukan hamba Tuhan, mereka anak Tuhan. Setelah dosa-dosa mereka sudah dihapuskan, mereka orang suci, orang kudus Kristen itu. Salah Bang Juma. Kristen nggak semua Tuhan. Katanya sih. Nah sekarang kalau kita lihat dalam 1 Yohanes 2, ya 1 Yohanes 2 kan ya, data 1, data 2. Anak-anakku, hal ini kutuliskan. Anak-anakku, hal ini kutuliskan supaya kamu jangan berbuat dosa. Akan tetapi, jika seorang di antara kamu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Yesus Kristus adalah pendamaian untuk semua dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita saja, tetapi juga untuk seluruh dosa dunia. Dalil itu menggambarkan apa? Iya, itulah Injil kabar baik. Tuh kabar baik. Sudah selesai. Jadi yang tadi memperkaos ibunya tanpa syarat apapun, percaya kepada Yesus sebagai pendamai pengantara kepada Bapa, maka dosa-dosa pelaku tadi dihapuskan. Bahkan bukan cuma itu, bahkan seluruh dosa dunia. Sudah saatnya kita hidup ala binatang, apalagi. Udah nggak usah lagi kan, kita bukan hamba Tuhan lagi kan, kita anak Tuhan kan, kita pewaris surga. Yuk maksiat yuk. Makanya kalau di barat, di gereja itu ada yang cukur bulu jambut, ada yang bikin gereja khusus gay. Di Indonesia ini aja ya, orang-orang Kristen itu alim-alim. Orang Kristen di luar sana, aduh, udahlah bos. Hanya jadikan sebagai rutinitas harian aja nya itu. Memangnya siapa yang pernah memperkosa ibunya sendiri, Bang? Lah, ini contoh dosa dunia. Dosa dunia itu apa? Memperkosa ibu, memperkosa anak, memperkosa kambing, sapi. Dosa dunia, segala sesuatu yang tercemar, yang mencemarkan diri dan mencemarkan orang, itu dosa dunia. Semua maksiat itu dosa dunia. Tuh, jadi nggak perlu lagi tanya siapa itu keadaan manusia. Tidak ada wanita lubang pintu pun jadi. Itu fakta real. Apalagi iblis. Tuhan Yesus kepada iblis, Iya, iblis. sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi Kristen harus diserahkan ke iblis dulu kan? Iya, bagi pelaku pelanggaran berat ya, seperti pencabulan, pembunuhan. Diserahkan ke iblis dulu dalam nama Yesus. Wahai Bagi iblis, pelaku pelanggaran berat itu loh. wahai iblis, ini aku serahkan dalam nama Yesus untukmu. Coba kau obok-obok dia, si Bob, iblis, obok-obok dia supaya nanti dia diselamatkan. Halo. Ya, silakan. Bang, saya ibadah zuhur dulu sebentar. 15 menit.
Ya, Bang Arif, assalamualaikum. Bang Wan. Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya Bang Wan. Baik bang, baik bang. Oke. Boleh Biar teman-teman aku 15 menit. Boleh Biar boleh aku boleh kasih- bang, boleh bang, Oke, Biar boleh. aku sip. kasih tau sama abang. Ya, RRQ, kenapa RRQ? Enggak, biar abang itu aja yang bercakapan sama aku. Gini Bentar bang dulu. Zuma, ibadah bang Zuma, ibadah 15 menit lah dulu. Ya, oke, kita tunggu lah. Aku tunggu kok. Ah, kita tunggu ya, standby ya sini ya. Sambil menunggu, sambil tapping dong. Iya, iya. Tapping ulang kah? Ya, Jadi kita sambil di sini- tetap ulang, sambil Ah, share udah. ke tetap layar teman-teman ya yang belum posting ulang, kemudian di share, dibagi-bagikan teman-teman. Jangan lupa juga absen loforen ya teman-teman yuk. Ya, jadi kita tak payah tantrum, nggak usah panas apa semua ya, Bob Chen. Ada si Masaha. Masa? Iya, aku jelaskan dulu, Bang Wan, tentang ayat-ayat penubusan dosa ya. Sebentar Bob. Ini Liz King ini Kristen apa? Liz King, selamat siang Liz King. Siapa bang? Aku. Enggak, Liz King ini, Liz King di bawah. Liz King. Liz King. Kalau ngomong saya turunkan ya. Ya, Bang Baal monitor, Bang Baal. Dia lagi nangkap lalat itu, Pak Al. Baal Aku jelaskan monitor. dulu lah. Diam dulu Bob. Ayo si Bob ini ya. Bang Bal. Oke, lanjut Ustaz, lanjut. Ya, apa yang kamu jalan? Silakan Bob. Oke, tentang ayat-ayat pilihan tentang penebusan dosa. Pertama di Efesus 1:7. Di dalam Dia kita memperoleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kalau di Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita lari ke Matius 26:8. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di Kolose 1:14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa kita. Nah, sudah jelaskan bahwa di Bible ini perjanjian baru ya, ini emang Yesus Kristus disalib, salah satu diantaranya adalah untuk penebusan dosa umat manusia gitu, bagi yang percaya kepada namanya. Iya, kita maksudnya tidak percaya, ya, Bob, pasti kalau misalnya dosamu sudah ditebus gitu Bob, ngapain kamu harus ini beribadah lagi kan gitu kan, maksudnya gitu. Maka aku akan Berarti segala Anda mau bentuk bicara. pelanggaran, segala bentuk larangan itu kan harus diterobos semuanya Bob. Kau boleh berzina, kau boleh membunuh kan gitu kan. Karena Loh, dosamu siapa sudah yang ditebus. bilang begitu? Loh, itu kan Yesus sudah Kristus ditebus. menyatakan begini, jangan kau kira penggenapanku ini seperti meringankan. Contoh seperti ini, jika di hukum Torah bagi pelaku hukum berat adalah pembunuhan, yaitu pembunuh harus dibunuh. Maka di dalam hukumku bagi Itu kan siapa perjanjian saja lama, yang Bob. sebentar, Perjanjian ini lama. hukum yang digenapi Yesus loh. Itu kan Kalau sudah di hukum tidak Torah, berlaku karena penyalipan. sebentar, Bob oleh Paulus Bob kan gitu host Bob. ini mau menang sendiri ini. Aduh, kau itu. Coba Masaha dulu, Masaha. Silakan Masaha. Bob. Kita kasih kesempatan ke Masaha. Masaha, silakan Masaha. Masaha, Anda gembala. Gimana konsep di kekristenan Masaha? Tuhan mati untuk menebus dosa, turun ke dunia lalu dibunuh oleh oleh ciptaannya untuk menebus dosa. Gimana itu? Silakan Masaha. Nggak ada suara Masaha. Masaha. Silakan yang teman-teman Kristen yang ada di atas.
Itu yang mati di kayu salib itu Tuhan kan? Menurut keyakinan umat Kristen kan gitu kan? Iya, tidak mungkin seorang manusia itu bisa menebus dosa. Yang bisa melakukan pengampunan atau penebusan dosa adalah hanya ilah, hanya keilahian gitu. Ini di dalam catatan Ananatius yang Iya Bob, sudah tahu Bob. Terus kenapa ngapain itu Tuhan itu turun ke bumi hanya untuk menebus dosa? Kan cukup dosa dengan cara bertobat, Bob. Gimana sih? di antara lain kematian di kayu salib ini adalah simbol perdamaian, lambang perdamaian, yaitu mendamaikan antara orang yang jauh dan dekat. Orang yang jauh ini siapa? Yaitu non-Israel. Berarti darah Yesus itu udah gak berlaku lagi, Bob. Pada waktu itu non-Israel ini kan nggak punya sesembahan yang benar nih seperti orang Yahudi. Kalau mereka ikut Yahudi nggak boleh karena mereka ini bukan darah dari Israel. Lalu solusi bagi mereka ini apa? Yaitu melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, yaitu simbol perdamaian. Yang dulu jauh sekarang jadi dekat dan menjadi keluarga, sama satu sesembahan. Yang jauh ini boleh menyembah Tuhannya Yahweh sekarang melalui apa? Yaitu melalui penyaliban Yesus Kristus, yaitu simbol perdamaian. Begitu Bang Arif. Lo iya, berarti penebusan itu gak berlaku lagi, Bob. Darah Tuhanmu itu gak berlaku lagi, Bob. Gimana sih kau, Bob? Gak berlaku di mana? Itu kan sudah ditebus dengan darah. Oke, Bob. aku bacakan lagi. Di antara dari peristiwa penyaliban itu, hikmah yang kita ambil adalah seseorang akan dibangkitkan lagi setelah kematian, karena Paulus menyatakan, jika tidak ada kebangkitan, aku nggak akan beritakan ajaran Injil ini. Ngapain? Ya kalau semua manusia pada akhirnya mati untuk selamanya, ya makan-makan aja, minum-minum aja, seks di Kolosium aja gitu. Tetapi karena adanya kebangkitan, hati-hati loh bahwa setelah kematian itu ada kebangkitan dan penghakiman, begitu loh. Maka jangan enak-enak hidup ini. Begitu Bang Ali, itu maknanya. Silakan, apa lagi? Iya, Bob. Waduh. Ya makanya setelah penebusan dosa. Oh iya, silakan Pak Guru. Kalau Pak Guru ini, Bob, ini malah menyangkal etis Yesus punya Tuhan, Bob. Oh itu. Kok lama kali Bang ini? Loh, ya lo masih beribadah kok. Silakan kalau Anda mau menanggapi tentang tema ini. Aku nggak mau bicara kecuali sama Bang Bambang ini di atas. Jadi biar aku perjelaskan gimana Kristen itu kenapa mereka percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang mana dulu? Tuhan yang mana? Anda Katolik atau Protestan? Katolik. Katolik. Ya, Tuhan yang mana yang Anda sembah, percaya? Yang Anda percayai, silakan. Jadi gini Bang Hosin ya. Iya, silakan. Satu dulu, sebenarnya di agama Kristen itu dilarang memperdebatkan agama. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, kamu punya Tuhan dan aku punya Tuhan. Dan yang ketiganya, tidak boleh dibanding-bandingkan agama Kristen dengan agama orang lain. Oke. Coba pakai data dulu. Di mana umat Kristen itu dilarang memperdebatkan agama? Di mana datanya? Silakan. Bahkan kata Yesus itu menghujat, Gini. itu diampuni. Silakan. Kalau bicara itu jangan dipotong-potong macam anak-anak kita. Jadi kalau kau ngomong, aku dengarkan. Kalau aku ngomong sebelum putus, jangan kau potong. Bukan begitu ya Rekio, itu maksudnya yang Ustaz Arif itu sebagai host itu. Kalau kau bicara pakai data. Iya data. Aku kasih tahu belum putus sama aku udah dipotong itu tengah jalan. Oke, sudah. Teruskan. Nah, yang pertama, kenapa orang Kristen percaya kepada
Tuhan Kristus, karena cuma Dia yang pertama itu dia turun ke dunia itu tidak seperti orang lain yang harus melahirkan. Dia itu dari Roh Kudus. Dan yang kedua, memang Yesus tidak dilahirkan. Sebentar dulu, saya konfirmasi dulu. Memang Yesus tidak dilahirkan. Ya ampun, inilah orang yang seperti inilah yang tidak bisa diajak kompromi. Enggak, saya hanya bertanya dulu. Waduh, emang Yesus tidak dilahirkan? Kau dengarkan dulu. Ya silakan. Nah, yang ku bilang tadi, tidak seperti orang lain harus dulu bersetubuh dengan orang baru dia dilahirkan. Kalau Yesus Kristus, dia itu datang sendiri di perut Maria tanpa melakukan apa-apa. Itu yang pertama ya. Dan Iya, yang kedua, prosesnya itu kan dalam kandungan kan? Iya, kau dengarkan dulu. Iya, Bunda Maria itu hamil, Bunda Maria itu mengandung, kemudian melahirkan. Apakah yang dilahirkan itu Tuhan apa manusia? Kalau yang dilahirkan itu adalah Tuhan. Oh, jadi Dialah Bunda Maria penyelamat. melahirkan Tuhan. Bunda Maria melahirkan Tuhan, gitu. Iya. Itu Maria itu sebenarnya bukan ibunya. Kenapa aku bilang ibunya? Karena cuma itu cuma alat. Kalau dia tiba-tiba ada di dunia ini, takut nggak kayak kita? Dari mana orang ini? Dari mana penyelamat ini? Kok tiba-tiba nggak ada asal? Makanya dijadikan Maria itu suatu alat. Hah? Kau dengarkan ya? Dan yang kedua, ada dulu yang kutanya samamu. Agama Kristen yang ada di dunia ini, agama apa yang pertama yang ada di dunia ini? Agama Kristen atau agama Muslim? Coba kau jawab. Ya, agama Hindu lah yang pertama. Nah, kau lihat dulu. Baru muncul abad ke-1. Waduh, Pak. Coba kau lihat dulu. Emang Kristen itu agama? Hah? Kristen itu agama? Agama Kristen itu? Iya, agama Kristen. Coba datanya di mana Kristen itu agama? Silakan. Nggak ada datanya itu. Ya selesai lah, kalau ada data selesai. Gimana sih? Aduh, ini mau melawan Bang Zuma ini. Kalian ini tidak mau kalah. Kenapa aku bilang? Karena kerjaan kalian itu cuma menjelek-jelekan agama orang, dan kalian tidak ngaca. Hah? Kalian tidak ngaca diri kalian. Justru Kristen tidak ngaca. Kau naik ke komal Islam, seakan-akan Islam itu penghujat. Kau lupa ke RK, kau lupa ke Edis bagaimana? Sepatutnya kau naik di rumah itu dan kau nasihatkan mereka bahwa Kristen itu melarang memperdebatkan ajaran agama orang lain. Iya, makanya aku jelaskan samamu. Coba gini, Erki. Coba sebentar dulu, Erki. Coba dengarkan dulu, Erki. Anda tadi bilang bahwa Yesus hanya bukan dilahirkan, tetapi Maria hanya perantara, kan gitu kan? Hanya alat. Tetapi kenapa Yesus masih membutuhkan tetek Maria? Bang Jamsi. Kenapa? Ayo, masih menyusui. Oke, tunggu Bang ya. Udah, jangan dipotong-potong ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Kalau abang bicara, aku diam. Jadi tolong jangan dipotong-potong. Aku udah di sini. Nah. Silakan RQ. Ya, silakan. Ini sudah ada Gurun Dayo. Oke, Bang Handi. Zuma, apa tadi yang abang persoalkan? Apa? Yang saya persoalkan kalian itu Hei. Sudah. Ya. Silakan lanjut diskusinya. Silakan. Suara saya kedengaran kan? Kedengaran bagus Gurun Dayo. Sangat ganteng. Oke, baik. Sip 86. Jadi bahasan kita ini
terkait dengan Syukran, Bang saudara- Desi. saudara-saudara Kristen harus memahami pola keagamaan yang Anda anut. Itu dulu, bahwa Kristen ini mengikuti sosok roh. Sosok roh yang diikuti oleh orang Kristen menghantarkan orang Kristen itu tidak lagi tunduk kepada hukum Tuhan. Karena mereka mengikuti sosok roh. Ada roh yang menjadi penonton orang-orang Kristen, yang menghantarkan mereka tidak lagi tunduk kepada hukum Tuhan. Sehingga Kristen bukan lagi hamba Tuhan. Kristen itu mengaku sebagai anak Tuhan. Sehingga legalitas datang dari roh tersebut dengan mengatakan bahwa segala rutinitas Kristen yang terkait dengan pelanggaran hukum Tuhan itu sudah ditebus oleh roh tadi. Contoh, saya kasih dalil, tolong dicatat di dalam Galatia 5:18. Apa yang dicanangkan oleh roh tersebut melalui nabinya Paulus, rasulnya Paulus? Dia mengatakan begini, akan tetapi jikalau kau memberi dirimu dipimpin oleh pneuma, hantu atau roh, hantu atau roh pneuma. Jika engkau memberikan dirimu dipimpin oleh hantu atau roh atau pneuma dalam bahasa Yunani, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Tuhan. Kau hidup di bawah hukum roh tadi. Roh yang memimpin kalian. Roh, makhluk asing, makhluk halus yang memimpin kalian untuk tidak tunduk kepada Tuhan lagi. Tuhan datang mengabarkan hukum Torah agar manusia tunduk kepada hukumnya. Tapi kata pendiri agama saudara, bila mana dirimu kau berikan untuk dipimpin oleh pneuma, si roh tadi, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Torah, hukum Tuhan. Makanya Kristen makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, semuanya itu kenapa? Karena mereka kemudian mengikuti instruksi dipimpin oleh pneuma. Maka hari Minggu mereka kompak beribadah kepada pneuma tersebut dalam nama Yesus. Kalian bukan anak Tuhan kan? Kalian bukan hamba Tuhan kan? Sorry, kalian bukan hamba Tuhan, kalian anak-anak Tuhan. Kalian pewaris surga, katanya. Lalu kenapa kalian beribadah Minggu? Siapa yang kalian sembah di situ? Ya roh itu, bukan Tuhan. Kalian penyembah roh, bukan penyembah Tuhan. Tuhan itu bukan roh. Tuhan itu pencipta roh. Catat itu. Jadi saya simpulkan, Kristen itu adalah orang-orang yang mau dipimpin oleh roh, pneuma. Pneuma itu artinya hantu. Sehingga mereka orang Kristen tidak lagi tunduk di bawah hukum Torah. Paham sampai situ? Ya, silakan. Jadi berdasarkan dulu satu-satu aku penjelaskan samamu ya. Dari mana kau tahu orang Kristen itu tidak bersunat? Dari dalil kitabnya, Galatia 2, Galatia 5 nomor 2. Oke, jadi gini. Orang Kristen itu menurut aku dan tertulis juga di Alkitab, orang Kristen itu bersunat. Berarti dia melanggar. Dan aku pun bersunat. Berarti kamu melanggar. Ya, kok melanggar? Dalil, kubacakan samamu. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kau menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna. Tidak akan berguna bagimu. Sekali Itu, lagi. Jadi gini. Sekali lagi. Aku katakan kepadamu, setiap manusia yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Torah. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Torah. Kamu hidup di luar kasih karunia. Selesai. Oke, udah sampai. Dah. Oke. Yang kamu baca-bacakan itu adalah perjanjian lama. Perjanjian baru kucluk kau. Hah? Belajar dari mana roh. Makanya jangan mau dipimpin oleh roh. Galatia 5 itu perjanjian baru.
Perjanjian Oke. Paulus dengan roh yang datang kepadanya, yang bertanduk tinggi bermata tinggi yang kau sembah di gereja itu. Catat. Jangan cuma kamu yang banyak bicara aja. Jangan cuma kamu yang banyak bicara aja. Kau kasih kesempatan sama orang. Kau mengatakan itu Ah. perjanjian lama tadi, kau nggak malu? Ah. Kau dengarkan dulu, anjing. Jangan kau emosi tanpa dasar. Saya tidak memelintir. Saya membacakan dalilmu. Kristen itu pengikut roh. Dalil Galatia 5:18. Jikalau engkau memberikan dirimu dipimpin oleh roh, roh itu apa bahasa Yunaninya? Pneuma, artinya apa? Setan. Malu kau kan? Makanya kau makan babi, makanya kau tidak bersunat, makanya kau nyembah Kristus karena kau mengikuti roh yang adalah setan. Siapa yang mengikuti roh? Dalil Galatia 5:18. Jikalau engkau memberikan dirimu dipimpin oleh setan, pneuma, hantu, maka kau tidak akan tunduk di bawah hukum Tuhan. Nah, orang Kristen tunduk nggak di bawah hukum Tuhan? Kalau tunduk berarti Kristen hamba Tuhan. Tapi kan faktanya kalian bukan hamba Tuhan, kalian anak Tuhan kan? Iya kan? Anak Tuhan enggak kalian? Aku dulu. Anak Tuhan enggak kalian? Jangan cuma kau aja yang bicara. Aku bertanya untuk memberikan ruang kepada kau bicara. Anak Tuhan enggak kalian? Kamu ini maunya tidak mau berhenti. Jadi makanya kamu itu ngomong asal ceplos-ceplos. Kau yang ceplos kau katakan Galatia perjanjian lama kucluk. Dasar kau. Kalau makan itu tusuk gigi jangan ikut dikunyah. Jangan ditelan. Kobokan jangan diminum. Inilah akibatnya. Gini aja, Bang. Abang di mana sekarang? Aku di Indonesia. Biar aku kasih semamu. Apa itu? Biar kita ketemu berdua. Di mana kamu sekarang? Mau ngapain? Mau disunat? Aku siapkan kapak kalau mau disunat. Udah, kau masuk tema. Galatia 5:18, jikalau kau berikan dirimu untuk dipimpin roh, ini pembuktian di lapangan ya. Siapa yang memimpin kamu ke gereja hari Minggu? Jawab, Tuhan atau roh tadi? Tuhan. Di mana Tuhan berfirman hari Minggu ibadah? Ada. Di mana? Jadi dia bilang kayak gitu. Jadi dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Karena dia bilang di Alkitab kayak gini. Kau gunakanlah waktu yang 6 hari. Dan pergunakanlah hari Sabat itu pada Sabat saat hari apa? kau menyembah. Sabat hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu. Matamu. Sebentar. Go. Jangan bikin malu lah. Sabat itu dari bahasa Yunani. Sabato. Sabtu. Sabtu. Saya Kristen ya, bukan apa. Kalau salah saya. Sabat itu Sabtu. Bukan Minggu. Bukan Minggu. Minggu itu Kiriaki, dewa matahari punya hari. Sabat itu dari bahasa Yunani, Sabato. Sabaton, betul. Iya. Oke lah. Oke, ini hari Minggu. Saya juga udah pikir dia kan jadi malu dia. Kabur malu dia. Aku sebenarnya gini, kalaupun dia Kristen ya kalau dia salah ya saya katakan salah kan itu. Jadi memang gini, kadang orang-orang yang masuk TikTok ini kadang asal enaknya aja bicara dikiranya orang Muslim juga nggak tahu kan kalau etimologi bahasa itu kan. Jadi kadang memang kasihan, kadang jadi Muslim yang lebih tahu tentang Kristen kan. Sama lah kayak siapa kemarin si Paru sama si anak Batak itu kan debat. Kami tonton sudah banyak yang menonton. Ya ketiga itu ya ada yang salah dia sampaikan oleh si anak Batak ya kan. Si Paru tertawa. Jadi saya luruskan justru si anak Batak merasa paling benar. Aduh. Aku bukan membelanya si Paru Sani, saya bilang, cuman memang salah itu bro, saya bilang gitu kan, ketika dia bernarasi kayaknya kemarin itu mengenai apa. Bro, tanggapi dulu. Dia bilang tadi tulisan Paulus katanya perjanjian lama, tanggapi dulu tuh. Enggak lah, Rasul Paulus itu hadir setelah Yesus, kan gini, di zaman Yesus Kristus saja, waktu Yesus ada,
Rasul Paulus belum ada. Gitu. Jadi artinya Rasul Paulus ini kan rasul di luar murid-murid Tuhan Yesus. Paulus ini aja bukan murid Tuhan Yesus dia. Dia kan hadir setelah ada penganiayaan kekristenan kan. Dia ini kan rasul yang diangkat oleh Ananias. Ananias mengangkat dia ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik. Dia itu kan mengalami namanya perjumpaan dengan Yesus karena dia kan ingin membunuh para pengikut Yesus. Ya, jadi setelah dia bertobat dia baru rasul. Dia kan dulu orang Yahudi. Dia dulu kan apa? Ahli Taurat dulu si Rasul Paulus ini. Tapi dia orang intelektual karena dia kan sekolah. Bukannya dulu Saulus itu penjahat, suka aniaya orang. Penjahat. Namanya dulu Saulus, dia penjahat, penganiaya orang Kristen. Dia kan bertobat setelah dia mengalami kebutaan. Nah, dia di penjara. Setelah di penjara kan dia akhirnya dihukum mati kan. Makanya tulisan-tulisan Paulus itu semua ketika di penjara itu. Makanya kalian orang bertanya, kenapa tulisan Rasul Paulus banyak di Alkitab kan? Kalau orang kan bertanya, kenapa? Karena Rasul Paulus selama di penjara dia menulis kepada jemaat di Tesalonika. Jadi tulisan-tulisan Paulus ini yang berkembang karena ada manuskripnya gitu kan. Karena itulah banyak tulisan Paulus di Alkitab. Itu sebabnya. Lebih dominan mana? Ajaran Paulus yang diikuti Kristen atau ajaran Yesus? Lebih dominan ajaran mana? Sebenarnya gini Pak kan. Yesus Kristus ini kan khotbahnya kan kalau di dalam Alkitab kan paling berapa pasal itu, dari pasal 5 ke pasal paling berapa pasal, sedikit lah khotbahnya. Khotbah di bukit itulah khotbahnya. Mengapa tulisan si Rasul Paulus lebih banyak? Saya katakan karena dia di penjara itulah dia menulis. Jadi ada manuskripnya, ada tulisan aslinya yang diikuti oleh Kristen. Kalau dominan Rasul Paulus itu kan meneruskan pengajaran Yesus. Cuman ya kan tulisan-tulisan Yesus tidak menulis, dia berkhotbah kemudian ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan. Bedanya dengan Paulus, dia itu setelah dia buka jemaat, dia di penjara, kemudian dia menulis suratannya, itulah yang dikirim dia, sehingga ada bukti aslinya, ada manuskrip. Itulah yang disimpan oleh orang Vatikan, orang Katolik, tulisan-tulisan Paulus itu. Kalau dominan, bukan masalah dominannya, cuman kan gini, Paulus itu memang dominan di dalam tulisannya, cuman pengaruhnya ya jelas pengaruh Yesus yang lebih banyak kepada orang Kristen gitu, walaupun tulisannya hanya sedikit gitu. Artinya lebih banyak hari Minggu daripada Sabat. Sebenarnya gini, makanya kita kalau kita berani jujur kan, sebenarnya kan ini hari Minggu ini kan keputusan daripada Claudius Agung ini waktu pemerintahan Romawi. Makanya banyak sebenarnya orang Kristen yang berapologeti itu sebenarnya buta tentang sejarah gereja, tentang firman Tuhan, buta. Si Edis, si anak Batak, si Mekana, siapa lagi? Tidak ada sebenarnya. Jujurlah, saya bukannya merasa paling hebat. Semua apologet itu dangkalnya sebenarnya pemikiran mereka. Mereka comot-comot Alkitab ini itu nggak ada. Makanya kita berani masuk supaya kita meluruskan bahwa pengajaran mereka, pengajaran Edis, si anak Batak, si Bom, si apa lagi, itu tidak mewakili iman Kristen. Makanya jangan sakit hati kawan-kawan Muslim, ya kan? Mereka itu bukan mewakili iman Kristen. Tidak ada pengajaran Kristen demikian. Jadi masalah hari Minggu itu, mengapa jika hari Minggu kan gini? Pada masa pemerintahan Claudius Agung kan ada pemerintah resmi, karena dulu kan teokrasi itu artinya perintah langsung dari Tuhan, karena dulu itu para paus itu, para pastor itu punya pengaruh di kerajaan Romawi. Mereka juga yang memvonis orang kalau hukum mati, kayak macam si Galilea itu kan, ketika tidak ada dituliskan di Alkitab bahwa bumi bulat, ketika itu pastor membantah, kamu sudah melawan firman Tuhan katanya. Makanya Galileo kan dihukum mati akhirnya, karena dianggap mereka dia itu melawan kekaisaran, ya itu. Jadi mengapa jadi ke hari Minggu? Karena waktu itu ada keputusan Edith Milano, juga diputuskan Milano, dan juga daripada Claudius Agung. Semua orang yang tadi ngomong gini Bang, yang tadi gini loh, katanya nih, gua dengar dari bawah, rahim Maria itu hanya dipinjam, Yesus hanya numpang.
Iya, numpang. Jadi jangan karena gara-gara supaya menang debat punya idealisme masing-masing, Maria itu dicap sebagai Tuhan juga, enggak sebagai apa, enggak, jangan. Tetap kita, Maria itu kan hanya hamba, makanya dia kan terpujilah engkau hamba, katanya kan ketika datang malaikat kepada Maria, ya kan dia kan hamba, artinya alat gitu. Jadi Maria bukan Tuhan. Tapi dia bilang tadi Maria melahirkan Tuhan. Gini, yang dilahirkan Maria itulah namanya dia melahirkan kemanusiaan dari kemanusiaan Yesus dari Maria. Kalau itu memang sudah jauh, konsep teologianya sudah jauh. Kalau kita bahas itu memang kalau banyak nanti salah tafsir kejadiannya kan. Jadi yang pasti memang Yesus lahir dari rahim Maria, tapi kandungan yang dari rahim Maria itu bukan hasil daripada biologis, tapi karena seperti kita bahas tadi, dititipkan, ya kan, Roh Kudus menitipkan di rahim Maria bini ilahi tadi, yaitu Yesus Kristus gitu. Jadi yang jelasnya gini, tadi kan aku cuma mendengar masalah kebetulan ini hari Minggu kan kita lagi persiapan ibadah kan, jadi nggak semua saya dengar. Saya pantah ketika dia ngotot masalah Minggu itu adalah Sabat itu Minggu, bukan. Sabat itu kan Sabato dari bahasa Yunani, itu hari Sabtu. Makanya orang Advent ini kan sama orang Mesianik itu contohnya Simikana, mereka itu ibadah pada hari Sabtu. Mengapa mereka ibadah Sabtu? Karena mereka memakai Alkitab bahasa Ibrani. Dan kemudian Advent ini kan masih tunggu kedatangan Yesus Kristus, sehingga mereka itu beribadah. Yang mana yang benar, Sabtu apa Minggu nih? Yang benar yang mana? Sabtu. Sabat itu Sabtu. Hari ini hari salah ya. Kalau hari Minggu hari salah ke gereja ya. Enggak salah. Jadi gini, baguslah kalau ada pertanyaan orang Bapak, mengapa hari Minggu akhirnya? Karena ini kan tradisi yang turun-temurun pada masa pemerintahan Claudius Agung. Kekaisaran Romawi itu kan sudah menjajah banyak daerah. Ada keputusan pada saat itu supaya hari Minggu adalah hari ibadah. Kemudian setelah itu kan orang Belanda, orang Portugis datang menjajah ke Indonesia, ya kan? Ada orang Portugis kan ketika di Ambon, di Maluku kan sudah memakai bahasa Domingos. Domingos artinya hari Minggu. Disitulah hari ibadah. Jadi dari bahasa Portugisnya yang kita ikuti kan sekarang ini termasuk tradisi. Nah, kemudian kalau kita pergi ke Alkitabnya, mengapa hari Minggu juga jadi hari ibadah? Karena Yesus bangkit hari ketiga setelah kematiannya. Jadi yang mempopulerkan hari Minggu itu Yesus atau bapak-bapak gereja? Yang mempopulerkan itu ya apa? Yang mempopulerkan itu ya Kekaisaran Romawi yang menetapkan hari Minggu sebagai hari ibadah. Pertama Kekaisaran Romawi melalui Kaisar Claudius Agung. Oh, jadi orang yang berhari Minggu itu mengikuti Kaisar Romawi gitu, bukan mengikuti Yesus. Tapi gini bro, Ya. Kekristenan itu tidak artinya bukan karena tradisi, ya, karena ada juga yang ibadah di hari Sabtu. Mesianik sama Advent itu ibadah hari Sabtu. Nah, karismatik Protestan, karena Protestan ini kan mengikuti ajaran Martin Luther yang datang dari Jerman. Kemudian orang Katolik juga dulunya yang banyak orang Portugis kan membawa ibadahnya dulu pada hari Minggu. Jadi tidak masalah karena hari ini. Jadi kesimpulannya kalau hari Sabat ikut Yesus, kalau hari Minggu ikut Portugis gitu ya. Bukan, ini pun bolok kali kau orang serius Coba diulang deh, coba. Udah ada pula kau. Orang serius kau, main-main pula kau. Gak ada etika kau. Ini hari Minggu. Tadi, gak begitu penjelasanmu Bro tadi. Tadi kau yang ngomong gitu loh. Kok jadi pergi dia? Dia sendiri yang ngomong ya teman-teman ya. Kok jadi aku pula yang diomelin? Aduh ya Allah. Kenapa dia marah ya? Benar nggak tadi Bang Wan dia ngomong kayak gitu? Iya benar. Dia tidak sedar, dia tuh terperangkap dengan ceritanya sendiri. Jadi ketika Bang Hani tanya, dia rasa terperangkap sudah. Dia sendiri yang ngomong kalau hari Sabtu itu Sabat, itu ajaran Yesus. Sabat, iya benar. Kalau hari Minggu itu, ya itu dari Kaisar Romawi atau dari Portugis.
Gitu. Selamat siang. Siang. Ya. Tritunggal itu ada topik Tritunggal. Tuhan mati tebus dosa. Ada tanda tanya loh. Silakan di atas gitu ada Enggak gerunda kami. masalah. Enggak masalah. Terus masalahnya di mana? Enggak masalah. Memang dia kalau dia tidak mati tidak mungkin kita mendapatkan anugerah itu, pengampunan dosa itu. Oh, berarti masalahnya tidak masalah gitu. Tidak masalah. Iya. Artinya masalahnya tidak masalah. Selesai kan? Tuhan yang mati dalam kemanusiaan. Nah, itu yang tepat. Entah pastinya dulu nih. Yang mati itu manusia atau Tuhan? Tuhan yang mati dalam kemanusiaan tidak boleh dipisah. Maksudnya apa ya? Tuhan mati. Berisik. Karyanya gimana ini? Coba diulang bro. Yang mati siapa? Tuhan yang mati dalam kemanusiaan. Coba kalian baca Filipi 2 ayat 6 dan 8. Tuhan mati dalam kemanusiaan. Lihat Berarti yang dulu mati lah manusia. Filipi 2 ayat 6 dan sampai 8. Lalu diulang dulu. Tuhan mati dalam kemanusiaan. Keadaan manusia. Ntar dulu, dengerin dulu. Tuhan mati dalam kemanusiaan. Berarti yang mati Tuhan manusia. mati dalam keadaan manusia. Berarti yang mati manusia. Ya, Bukan Tuhan yang mati toh. bukan. Ya. Jadi yang menebus dosa Anda siapa? Tuhan. Kok yang mati manusia kok? Iya. Karena apa? Karena ketika Tuhan menyelamatkan itu ketika dia berinkarnasi, dia harus mengambil tubuh jiwa itu, natur manusianya itu. Untuk apa? Karena penebusan dosa manusia dulu pada zaman perjanjian lama harus perlu darah, tubuh dan perlu binatang toh. Ulang dulu bro Darah, ya. perlu Bro, tubuh. tujuan Yesus mati itu menebus dosa atau menebus utang? Menebus dosa. Menebus dosa. Yang mati. Makanya Yohanes dengerin bilang, dulu. lihatlah anak domba Allah yang Ntar menghapus dulu. dosa dunia. Jadi menebus dosa ya, yang mati itu ya. Ya, Yesus Oke, sudah yang berkata mati itu toh bahwa di bawah dengerin. kolong langit ini anak manusia berkuasa Iya dengerin. mengampuni dosa. Yang mati kan manusia, betul? Ya, Berarti yang menebus dosa Anda manusia. ya. Nah, ya udah, bukan Tuhan yang menebus Anda, manusia yang mati itu. Itu kan? Ada lagi Berapa yang hari lain? dia mati, Bro? Ada lagi yang lain. Berapa hari dia mati? 3 hari. 3 hari. hari. Ya, oke. Yang Besoknya menghendaki dia bangkit. yang menghendaki Hari dia Minggu mati dia siapa, bangkit. Bro? Yang Kenapa? menginginkan dia mati siapa? Yang menginginkan dia mati adalah Allah itu. Kehendak Siapa? Allah. Kehendak Di Allah. mana? Di mana tertulis Banyak nggak? Ada itu? ayatnya, banyak. Tidak, Allah tidak menginginkan anaknya mati. Kamu kontradiksi. Iblis yang menghendaki dia mati. Tidak. Mengizinkan, bukan beda iblis. mengizinkan, beda menginginkan. Nah, Mengizinkan. Bacalah di Filipi. Bacalah di Ya sebab Efesus. akibat, sebab akibat, ya, ya Tidak. akibat dosa. Tapi Allah bisa memakai instrumen-instrumen itu untuk mencapai maksud dan tujuan Allah itu. Mana ada bapak menginginkan anaknya mati? Nah, kalau Bapak inilah anakku yang kukasih, kalau Allah yang mengutus anaknya itu untuk apa? Nggak masuk akal kamu. Iya, memang karena kamu kan bukan Kristen, kamu kan Islam, Perbaiki beda bahasanya, pemahaman. perbaiki. Ibu Jangan Karyana kau ini Kristen loh. paksakan. Kasih tahu Ibu Karyana katanya Islam Anda. Ya, dia Islam memang. Kristen dia. Dia ya saksi Yehova. Dia bukan Kristen. Saksi Yehova lagi Ibu Karyana. Semua dibilangi semua. Jangan asal ngomong. Asbun, Jadi dia bukan Kristen. Dia bukan saksi Yehova. Inilah Kristen yang mengaco-ngaco ini. Dibilang bapak menginginkan anak mati. Karena apa? Karena apa kami bilang dia bukan Kristen? Kamu mengaco-ngaco. Karena Alkitab waduh. tidak menjelaskan semuanya itu yang dia sampaikan. Asbun aja, udah. Dia kan itu tukang tipu toh, tukang tipu-tipu ayat. Jadi Alkitab tidak menjelaskan itu, dia sampaikan kontradiksi semua. Karena dia bukan Kristen. Udah Tritunggal kamu tidur di bawah. Aduh, Enggak lah, kamu. bukan Kristen katanya. Kau bilang aku saksi Ya Jehovah. memang dia bukan Kristen. Dari mana Bilang kamu bukan kenal Kristen aku? apa? Ya dari narasi Anda saja. Udah kenal. Oh,
Kamu Bukan Kristen katanya. Terus apa dong kalau Bu Kristen. Karyana bukan Ada lagi Kristen? yang mau diskusi apa lagi? Ya sini ya, saya tanya Sama kau Bang ya. Suma aja ini dulu. Dengerin. Yang lain diam dulu. Mana ini Bang Suma? Pinter ini orang Halo, ini. Bang Suma. Dengerin, woi. Cobalah, aku kan belum Dengerin. pernah dengan Bang Suma. Ini ngomong sendiri dia. Aku mau coba dulu lah dengan Bang Suma. Emang kamu punya ilmu? Oh di sini aja udah mencret kau Tuhan Bapak menginginkan anak mati. Iya, masa Bapak yang menginginkan kan iblis yang ingin membunuh dia. Yohanes 8:44 ya Bu Karyana ya. Iya, jadi Iblis gini. lah yang menjadi bapakmu. Nah, tuh, sehingga kau ingin membunuh aku. Iblis yang ingin bunuh dia. Dan pelakunya orang jahat. Orang jahat itu bersekongkol. Penjahat. Penjahat itu dipengaruhi oleh iblis. Jadi Itulah begini eksekutor. bro, sebenarnya kalian harus berpikir kenapa Nabi Muhammad suruh bertanya kitab itu kepada kami. Katanya sudah sempurna. Apa sih? Pikirlah itu bro, yang sebenarnya harus mendalam pikirkan. Saya mau bertanya di sini Emang soal kamu itu. hidup di zaman itu suruh Saya mau bertanya? bertanya soal itu. Sekarang Kalau dia itu luruskan dulu ini, sempurna oi. Quranmu, kenapa Luruskan kamu dulu ini. Kok iblis sih? Kok Bapak? Sedangkan iblis kok yang bunuh Sekarang saya Yesus? tanya dulu bro, ganti-gantian saya bertanya. Sekarang kenapa? Parah. Parah. Ibu Karyana gimana itu? Iblis kan? Katanya Bapak. Jadi yang nggak semua menghendaki. orang Kristen selamat, saudara. Karena dia itu hanya mengimani saja, tidak tahu mana kebenaran. Ya. Ini Bang Arif juga tampilannya gini lagi Bang Arif. Semalam udah bagus. Ini kenapa dirubah lagi sih? Enggak lah, memang seperti ini. Hah? Enggak dirubah. Dirubah? Berubah semalam bagus. Enggak, tetap seperti ini. Mana ada semalam. Berubah lagi. Ganti HP ya? Begini Tetap begini aja HP yang ini. seperti malam Bang Andi. Semalam bagus. Ini sekarang enggak? Enggak, semalam saya enggak buka komal Bang Andi. Kapan itu yang bagus itu ya? Kemarin. 2 hari yang lalu. Iya. Baru saya update. Jadi, saudara, Kasih lagi ke Bang Juma. Silakan Bang Karyana. saudara, ya begini saudaraku, ya mudah-mudahan Bang Juma juga dengar. Yesaya 53 semalam udah cuma nggak dikasih kesempatan aku membaca. Inilah nubuatan sebelum Yesus lahir. Ya. Nubuatannya di Yesaya 53. Aku baca ya yang 2. Sebagai taruk itu artinya keturunan. Sebagai keturunan ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Ini nubuatan loh. Pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Rupanya pun tidak dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Artinya tidak menarik. Dia menjelma menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. 3, ia dihina dan dihindari orang. Kenapa kalian gak bertanda tanya? Kenapa aku menghindari Yesus ya? Kenapa saya menghina dia? Ia dihina dan dihindari. Ini udah nubuatan. Ini tergenapilah sekarang. Dihina-hina. Dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. Yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ini Yesus. Tapi ada orang memperolok-oloknya, itulah nubuatannya. Ya kan? Orang tidak memperhitungkannya, dia terhina, biasa menderita. 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Apa penyakit apa yang dimaksud? Ini semua. Ngomong apa sih Bu Karyana ini? Gini, kesengsaraan yang dipikulnya padahal kita mengira dia kena tulah. Bu Karyana yang dibahas tadi hari Sabtu